Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Wahyu Bagustiawan, terus ada Aldinaudi Akbar, ada Chris Daniel Santoso, ada Titanio Franci, terus ada Didik WK Pratama. Lalu di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan atau berjudul Project Management Plan Citizen Complaint Online Application. Jadi rencana manajemen proyek komprehensif untuk pengembangan aplikasi aduan masyarakat berbasis web melayani Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, yang terdiri atas 14 kecamatan. Di dalam meningkatkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, itu tujuannya. Lalu ada informasi proyek, sponsor dan tim manajemen proyek. Untuk detail proyeknya yaitu ada sponsor proyek, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang. Lalu ada PM-nya yaitu Indrianto Banyumurti. Terus ada vendornya yaitu PT Celonin Integrated. Lokasinya yaitu ada di pusat pemerintahan Kecamatan Pemalang. Untuk timeline proyeknya yaitu dibagi menjadi 4, yaitu ada tanggal persetujuan yaitu Juni 2017, revisi terakhirnya itu Juli 2017. Untuk durasinya yaitu 4 sampai plus minus 4 bulan. Untuk statusnya itu Project Management Plan. Tujuan dan latar belakang proyek: pengembangan aplikasi berbasis web untuk menampung dan menindaklanjuti aduan masyarakat guna meningkatkan efektivitas komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Proyek ini dirancang untuk mengatasi permasalahan sistem aduan konvensional yang kurang efisien. Masalah saat ini, waktu respon yang lama lebih dari 7 hari untuk menangani aduan masyarakat menyebabkan ketidakpuasan dan menurutnya kepercayaan publik. Impact-nya, komunikasi tidak efektif, frekuensi setiap hari kerja, dan tingkat penanganan rendah, hanya 60% aduan masyarakat yang berhasil ditangani dan diselesaikan dengan baik oleh aparatur pemerintah daerah. Targetnya peningkatan menjadi 95% aduan tertangani. Objektif utama, mengembangkan sistem digital yang dapat mengurangi waktu respon dari lebih dari 7 hari menjadi kurang dari 3 hari dan meningkatkan kepuasan masyarakat dari 70% menjadi 90%. Objektif dan target kinerja proyek. Target pencapaian terukur kurang dari 3 hari, waktu respon 95%, tingkat penanganan 90%, kepuasan masyarakat, dan 24/7 ketersediaan sistem. Target objektif ini dirancang untuk mengukur keberhasilan implementasi sistem aplikasi aduan masyarakat online dengan posisi strategis Kabupaten Pemalang di pantai utara Pulau Jawa. Sistem ini akan melayani komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah dan masyarakat di seluruh wilayah kabupaten. Next. Pendekatan dan metodologi proyek. Ada 4, yaitu pengumpulan dan analisis kebutuhan. Yang kedua ada desain sistem dan database. Yang ketiga ada pengembangan dan coding. Dan yang keempat pengujian dan quality assurance. Next. Selanjutnya ada lingkup proyek atau project scope. Ada dashboard monitoring, lalu ada sistem manajemen aduan. Aplikasi berbasis web dengan fitur lengkap untuk mengelola aduan masyarakat mulai dari pelaporan hingga penyelesaian. Dilengkapi dengan sistem tracking dan notifikasi. Lalu ada out of scope, tidak termasuk dalam proyek. Pertama ada aplikasi mobile atau Android atau iOS. Lalu ada integrasi dengan sistem pemerintahan lainnya. Lalu ada maintenance jangka panjang. Lalu ada training lanjutan pasca implementasi. Batasan fokus pada pengembangan aplikasi web responsif yang dapat diakses melalui browser mobile tanpa memerlukan aplikasi natif. Next. Lalu ada deliverables dan hasil akhir proyek. Proyek akan menghasilkan 3 komponen utama yang akan diserahkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang sebagai output final proyek. Setiap deliverable dirancang untuk memastikan keberlanjutan dan kemudahan operasional sistem. Di sini ada pertama aplikasi Citizen Complaint Web, lalu ada dokumentasi sistem, lalu ada manual book user dan administrator. Next. Lalu untuk manajemen waktu atau time management, di sini fase pertama ada inisiasi dan perencanaan, lalu fase 2 ada analisis dan desain, lalu fase 3 ada pengembangan, terus fase 4 ada pengujian dan QA. Next.
Lalu ada manajemen anggaran atau cost management. Total anggaran proyek dialokasikan berdasarkan komponen biaya utama dengan mempertimbangkan kebutuhan sumber daya manusia, teknologi, dan operasional. Sumber daya manusia 60%, pelatihan dan dokumentasi 10%, pengembangan 25%, cadangan operasional 5%. Next. Lalu ada manajemen stakeholder. Yang pertama ada Dinas Kominfo Kabupaten Pemalang, lalu ada PT Selenoid Integrated, lalu ada masyarakat Kabupaten Pemalang. Next. Manajemen kualitas atau quality management. Framework kualitas komprehensif untuk memastikan aplikasi desain compliant memenuhi standar teknis dan fungsional yang diharapkan. Quality management mencakup aspek fungsionalitas, reliability, dan security sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah. Ada fungsionalitas sistem, keandalan atau reliability, keamanan data, user experience, dan performance standar. Next. Identifikasi dan analisis resiko. R01, kurangnya pengalaman tim pengguna. Probability-nya medium, impact-nya high, kategori human resource risk. Administrator dan staf Dinas Kominfo mungkin memerlukan waktu adaptasi yang lebih lama dalam mengoperasikan sistem baru, berpotensi menghambat adoption rate. Risk levelnya high priority untuk mitigation. Lalu ada R02, keterlambatan integrasi sistem. Probability medium, impact medium, kategori technical risk. Potensial delay dalam integrasi komponen sistem atau unexpected technical challenge yang dapat mempengaruhi timeline delivery proyek. Cok. Apa, Cok? Aku baca lah. Baca ya. Iya, baca aja. Strategi mitigasi resiko. Risk response planning. Mitigasi R01 yaitu training intensif. Menggunakan strategi comprehensive training program untuk administrator. Terus deliverables-nya training modules, manual book lengkap, dan video tutorial. Untuk supportnya yaitu ada helpdesk 24/7 selama 3 bulan pertama, implementasi untuk memastikan smooth transition dan user adoption yang optimal. Periode mentoring. Lalu ada dari Trello kita, itu kita sudah melakukan kick-off meeting, requirement gathering, feasibility study, project planning dan scheduling, and system analysis, dan database design. Untuk yang lainnya kita belum melakukannya karena tidak sesuai jadwal yang tertera. Bisa dilihat Trello kita seperti ini kira-kira. Lalu untuk selanjutnya saya kembalikan ke Mas Wahyu. Apa, Cok? Anjing, aku bingung. Yang mana sih, yang mana? Penutupan yuk. Oh, penutupan. Oke. Sekian dari kelompok kami, mungkin itu saja. Jika ada yang kekurangan atau apa, mungkin bisa disampaikan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.